Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga masih diberi kesehatan dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara rajin cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kedua ini saya akan sedikit menjelaskan tentang isi kandungan dari surat At-Tin. Meskipun toh kemarin sudah kalian tulis, saya akan sedikit menguraikannya kembali. Akan tetapi sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita mulai pelajaran tentang isi kandungan dari surat At-Tin. Silahkan simak video berikut ini. Kandungan surat At-Tin. Ayat pertama, buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Buah itu sering dijadikan sebagai obat karena memiliki manfaat yang banyak. Salah satunya yaitu memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni. Buah tin dan juga buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyak yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Kandungan ayat yang kedua yaitu tentang Gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir, Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung Sinai memiliki ketinggian 2285 meter. Gunung ini juga sering dikenal dengan nama Jabal Musa, atau gunung di mana pertama kali Nabi Musa menerima wahyu. Pada waktu Isra Mi'raj, Rasulullah SAW juga sempat bersinggah di gunung tersebut dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan atas kesucian tempat tersebut. Untuk ayat yang ketiga, yakni adalah kota Mekah. Kota Mekah merupakan kota yang sangat aman bagi penghuninya, karena kota ini terjaga keamanannya dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang sangat aman. Kota ini juga memiliki banyak sekali sejarah-sejarah pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk yang lain. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna karena manusia dibekali oleh akal jasmani dan rohani dan juga hawa nafsu. Perlu diketahui anak-anak bahwa perbedaan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, bahwa al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah makhluk yang bisa berpikir karena dia dibekali oleh akal. Organ tubuh manusia pun memiliki banyak rangkaian yang sangat-sangat luar biasa canggihnya. Di dalam tubuh manusia ada yang namanya sel darah putih, ada yang namanya sel darah merah, atau yang sering kita sebut sebagai ada sel positif dan sel negatif. Fungsi dari sel-sel yang positif yaitu adalah
membunuh sel-sel yang negatif atau sel-sel jahat yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit dalam tubuh manusia. Itulah salah satu keagungan yang dimiliki oleh Allah. Untuk ayat yang kelima, Allah mengingatkan manusia bahwa meskipun toh dia sebagai makhluk yang paling sempurna, tetap diberi peringatan oleh Allah, dia bisa menjadi makhluk yang sangat hina apabila tidak disertai dengan sikap, perilaku, dan juga adab atau tata krama yang baik. Allah sangat mudah sekali untuk menghinakan manusia. Kemudian coba perhatikan kolom berikut, ada sikap dan perilaku manusia yang harus diterapkan. Seperti halnya yang pertama yaitu bertutur kata. Harus bertutur kata yang baik. Kemudian berpakaian, makan dan minum, bergaul sama teman, dan menggunakan anggota tubuh sesuai dengan kegunaannya. Ayat yang keenam menjelaskan bahwa orang-orang yang memiliki keteguhan iman yang kuat dan juga menerapkan perilaku yang soleh, maka dia akan terus diangkat derajatnya oleh Allah. Orang-orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan derajat yang hina di dunia ataupun di akhirat. Dia akan terus diangkat derajatnya oleh Allah apabila memang dia taat terhadap aturan-aturan agama. Ayat yang ketujuh, pada hari kiamat nanti adalah hari pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan manusia selama di dunia, entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Hari kiamat adalah hari yang pasti terjadinya, dan Allah sudah memberikan akal terhadap manusia untuk berpikir dan memberikan manusia hati untuk merasakan tentang ciptaan-ciptaan Allah. Hari kiamat adalah hari pembalasan terhadap apa yang sudah manusia perbuat di dunia. Pada ayat yang ke-8, Allah merupakan zat yang maha mengetahui. Sekecil perbuatan manusia, Allah pun tahu. Sekecil apapun kejelekan manusia, tidak akan lepas dari perhatian Allah. Begitupun sebaliknya, sekecil apapun amal baik manusia, maka tidak akan lepas dari perhatian Allah. Allah maha mengasihi terhadap hambanya, dan Allah selalu mengingatkan terhadap manusia agar tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka keadilan Allah lah yang akan berbicara. Manusia itu sendiri akan menanggung akibat dari perbuatannya selama di dunia. Allah juga menyiapkan kenikmatan yang luar biasa bagi hamba-hambanya yang menjalankan perintah-perintah Allah. Perhatikan contoh gambar berikut ini. Gambar 1 adalah contoh orang yang sedang melakukan ibadah sholat. Gambar 2 merupakan contoh seorang yang sedang bersedekah. Dan gambar 3 adalah contoh seorang yang telah membantu temannya yang jatuh. Bagaimana? Sudah paham tentang isi kandungan dari surat At-Tin? Untuk tugas selanjutnya yaitu menghafal surat At-Tin dengan dan kerjakan tugas berikut ini.
kasih, semoga masih diberi kesehatan dan diberi kekuatan untuk bisa terus menjalankan ibadah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.